Electronic mail atau email masih merupakan salah satu aplikasi yang paling populer di internet. Dengan kehadiran email ini, penggunaan surat secara fisik sudah mulai ditinggalkan. Orang-orang dapat dengan mudah berkirim surat dari lokasinya ke lokasi lain yang berada di belahan dunia yang lain tanpa perlu terhalang jarak batas dan waktu. Alamat email bahkan digunakan sebagai identitas pengguna di internet. Isu-isu keamanan apa sajakah yang ada pada email dan bagaimanakah cara kita mengamankan sistem email kita? Mari kita simak videonya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk keamanan dalam email, yang pertama kita harus paham dulu bagaimana cara kerja email itu sendiri. Ya. Di layar di sini sudah terlihat bahwa ada 4 komponen yang terlibat dalam kegiatan email tersebut. Yang pertama ada MUA, yang kedua ada MTA, yang ketiga ada MDA, dan yang keempat ada mailbox. Mari kita simak satu persatu apa saja kegunaan dari masing-masing komponen ini. Yang pertama ada MUA. MUA ini adalah singkatan dari Mail User Agent, gitu ya. MUA ini bentuknya seperti software-software untuk pengelola email. Contohnya Gmail, Thunderbird, Outlook, dan lain sebagainya. Yang kedua ada MTA. MTA ini singkatan dari Mail Transport Agent. Ada juga yang menyebut Mail Transform Agent. Intinya, MTA ini berfungsi untuk mengirimkan email ke email yang lainnya. Yang berikutnya ada MDA. MDA ini singkatan dari Mail Delivery Agent. MDA ini tugasnya adalah untuk menyimpan atau menerima email dari MTA dan mengirimkannya ke mailbox. Dan yang terakhir ada mailbox. Mailbox ini sebagaimana yang kalian tahu merupakan sebuah kotak surat. Jadi alurnya adalah MTA akan mengirimkan surat ke MTA yang lainnya. Lalu setelah MTA mengirimkan surat ke MTA yang lainnya, diterimalah oleh MDA dan MDA akan mengirimkannya ke mailbox. MUA selaku software pengelola email, dia akan melihat email apa saja yang masuk untuk orang-orang tertentu. Oke, dari skema ini kita bisa lihat atau analogikan skema ini sebagai kegiatan kirim-mengirim surat di dunia nyata. Nah, yang pertama ini ada MTA. Dari namanya sudah jelas ya, Mail Transport Agent, atau kita sebut MTA ini dalam dunia nyatanya mungkin adalah kurir surat, gitu ya. Nah, kurir surat ini pada dunia internet berbeda pada dunia nyata, yang mana di dunia email ini kurir surat akan mengirimkan surat ke kurir surat yang lainnya. Kalau di dunia nyata kan kita akan mengirimkan surat langsung ke orangnya atau ke tempat tujuan. Nah, tapi berbeda kalau di dunia email ini ya. Jadi kurir surat akan bertemu dengan kurir surat lagi. Setelah kurir surat menerima surat dari kurir surat yang lainnya, kurir surat tersebut akan memberikannya, biasanya kalau di sebuah kantor itu ada pos satpam atau resepsionis. Ya. Nah, di pos satpam atau di pos resepsionis itulah semua surat-surat yang masuk dikumpulkan. Nah, lalu pos satpam atau mbak-mbak resepsionis itu tentunya memiliki sebuah tempat tertentu, yang dimana tempat tersebut digunakan untuk mengumpulkan email-email yang masuk dari orang-orang lain kepada orang-orang yang bekerja di dalam kantor tersebut. Nah, tempat tersebut kita beri nama mailbox. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebuah film, ya dulu mungkin ada film kartun atau film-film yang dari luar negeri gitu ya, ada sebuah kotak surat yang bentuknya seperti rumah kecil. Nah, itulah mailbox, tempat surat-surat dikumpulkan menjadi satu. Nah, lalu MUA ini, dia ini contohnya apa? Dia ini adalah orang.
orang penerima surat. Jadi contoh, di dalam sebuah rumah itu taruh ada si A, ada si B, ada si C, dan ada si D. Nah, masing-masing orang itu memungkinkan memiliki surat dari orang lain. Maksudnya si A mungkin bisa mendapatkan surat, si B bisa mendapatkan surat, si C bisa mendapatkan surat, dan si D bisa mendapatkan surat. Mailbox adalah tempat surat untuk semua penerima. Artinya surat si A, si B, si C, si D ini terkumpul menjadi satu. Nah, lalu MUA ini adalah orangnya tadi, A, B, C, atau D, mengambilnya lewat mailbox. Sehingga surat yang bisa diambil oleh si A, ya hanya surat-surat yang ditujukan untuk si A saja untuk di mailbox. Begitupun dengan si B, si C, dan si D. Nah, demikianlah penjelasan mengenai sistem kerja email tersebut. Nah, setelah kalian paham mengenai cara kerja email itu bagaimana, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira isu keamanan apa sajakah yang terdapat pada email ini, atau sumber-sumber lubang keamanan apa sajakah yang dapat dieksploitasi oleh orang lain. Nah, yang pertama adalah penyadapan. Penyadapan itu, atau yang di video sebelumnya kita kenal dengan istilah man in the middle attack, nah biasanya ada di tengah-tengah sini. Ya, ada di tengah-tengah sini. Ya, artinya MTA dan MTA sedang bertukar surat, ada orang ketiga yang sedang menyadap surat tersebut. Nah, itulah penyadapan. Lalu yang berikutnya ada spam. Nah, spam itu apa sih? Spam itu adalah surat-surat atau email-email yang tidak jelas pengirimnya siapa dan belum tentu isinya bermanfaat. Nah, biasanya email spam itu bisa langsung diidentifikasi oleh MUA dan masuk ke dalam folder spam, tidak masuk ke dalam folder inbox ya. Hanya saja di beberapa kesempatan banyak sekali email-email yang harusnya masuk ke spam namun berhasil lolos dan masuknya ke inbox. Contohnya seperti apa email-email tidak bermanfaat itu? Contohnya seperti kalau saya sebagai peneliti gitu ya, banyak sekali email-email tawaran dari jurnal-jurnal predator yang masuk ke email saya. Nah, padahal email tersebut atau jurnal tersebut sifatnya bohong ya, jurnalnya adalah jurnal predator, sehingga dia harusnya masuk ke spam. Nah, email-email yang sifatnya dari spam itu merupakan biasanya email-email yang dikirim secara broadcast atau ke banyak penerima. Nah, selain itu email-email yang sifatnya mengandung unsur-unsur iklan dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus keamanan yang tadi, dia berada di level MUA to mailbox. Ya, di mana mailbox tidak dapat secara sempurna melakukan filterisasi terhadap email-email yang masuk, sehingga email yang seharusnya masuk ke spam tetap masuk ke inbox di MUA. Oke. Lalu yang berikutnya ada phishing. Nah, phishing itu apa sih? Phishing itu adalah personal information phishing. Nah, biasanya dia email-email yang isinya merupakan link-link untuk website-website tipuan, yang mana nanti ketika kita sudah masuk ke link tersebut, data pribadi kita akan diambil. Saya ada beberapa contoh tampilan-tampilan halaman untuk phishing. Nah, mungkin bisa dilihat di layar sekarang. Nah, bagaimana website ini dibuat semirip mungkin seperti website aslinya, namun tentunya website ini adalah website palsu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa website ini adalah website palsu? Dengan cara melihat domainnya. Ya, link domain tersebut mirip seperti Facebook, namun ini bukan Facebook, ya, domainnya lain. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita masukkan username dan password? Maka data-data pribadi kita seperti username dan password masuk ke dalam database orang yang membuat website ini. Ya, perihal orang tersebut akan melakukan hacking terhadap Facebook kita atau tidak, itu merupakan kasus yang lainnya. Tapi setidak-tidaknya kita harus sesegera mungkin mengganti
password pada akun Facebook kita karena datanya sudah disimpan oleh orang tersebut. Nah, untuk kasus phishing dia ada di tahap ini juga, ya. Nah, bagaimana sebuah email yang harusnya tidak masuk ke dalam tampilan pengguna bisa tetap lolos. Nah, seperti itu ya. Nah, demikianlah kurang lebih isu-isu keamanan yang berada di dalam email. Selanjutnya, kita akan bahas sama-sama mengenai bagaimana caranya melakukan pengamanan terhadap sistem email kita. Adapun beberapa cara untuk mengamankan email kita, yaitu yang pertama menggunakan password yang aman. Hal ini bertujuan untuk memproteksi email Anda dari serangan awal yang dilakukan oleh hacker yang mencoba masuk ke email Anda tanpa izin. Penggunaan password yang dimaksud adalah password yang sukar ditebak yang menggunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter. Yang kedua adalah mengaktifkan two-step verification. Perusahaan penyelenggara email terbesar, yaitu Google, menyediakan layanan two-step verification, yang mana layanan ini bertujuan untuk mengamankan email Anda secara ekstra. Cara kerja two-step verification ini adalah ketika Anda mencoba masuk ke email Anda menggunakan perangkat yang baru, maka Anda diminta untuk memasukkan kode-kode tertentu dari nomor handphone atau email yang sudah Anda masukkan sebelumnya ke alamat pemulihan atau recovery. Jika kode yang dimasukkan cocok, maka email baru bisa Anda gunakan. Yang ketiga adalah mengaktifkan fitur filtering. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur email-email apa sajakah yang bisa masuk ke dalam kotak masuk Anda. Hal ini juga berarti Anda membatasi kontak-kontak yang tidak dikenal untuk mengirimkan email kepada Anda. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan fitur recovery email. Setelah 3 poin sebelumnya kita membahas mengenai proteksi atau apa saja yang harus diamankan untuk mencegah penyerangan, kali ini kita membahas recovery atau apa yang harus dilakukan ketika serangan sudah terjadi. Recovery email berfungsi untuk memulihkan kembali password Anda yang telah hilang atau diganti oleh hacker dengan mengirimkan link ke dalam recovery email ini untuk melakukan penyetelan ulang password. Hal ini juga sangat membantu ketika Anda mengelola banyak email dengan password yang berbeda-beda. Demikianlah penjelasan mengenai keamanan email pada bab 11 ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu berikutnya.